Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, pemirsa Suara Tanaman Channel di pagi hari yang mendung. Sekali lagi ini mendung lagi. Dari kemarin mendung terus tapi tak kunjung hujan ya. Namun ya nikmati saja di weekend. Masih terasa weekend karena di hari Senin ya, di tanggal 25 Desember 2023 ini, di penghujung tahun 2023 di bulan Desember ya. Terus bulannya juga udah agak-agak tua ya, dimana nih tanggal 25 nih kalau para karyawan sudah pada gajian. Selamat bergajian dia ya. Dan 20 Desember ini kita libur ya, tanggal merah, ada acara Natal, Desember 25 Desember seperti biasa. Kebetulan di hari Senin ini kan libur, jadi tempat-tempat wisata atau daerah-daerah yang biasa dikunjungi oleh wisatawan domestik atau mancanegara itu biasanya ramai ya, karena terbukti saya lihat di beberapa pantauan arus lalu lintas ya, itu katanya pada macet sih gitu ya. Tapi ya anyway, itulah kebiasaan ketika liburan, pasti di jalanan macet seperti itu. Namun yang pasti saya ucapkan selamat berlibur ya di hari Senin tanggal 25 Desember 2023 ini. Dan hari ini tidak terjadi horor ya di hari seperti hari Senin-Senin sebelumnya. Karena kan biasa kalau hari Senin luar biasa kan, pagi-pagi udah berangkat, macet-macetan, antar sana antar sini, sampai kantor juga wah ada capek, kerjaan numpuk dan lain sebagainya ya. Tapi hari ini dan di pagi hari ini luar biasa, tonton semuanya tetap semangat ya, keep smile, keep spirit terus gitu kan. Dan ya yang pasti kita akan ngobrol sih yang jelas seperti biasa lah ya di Suara Tanaman Channel ini. Kita akan review perkembangan siapa namanya nih yang ini. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah inget ya, ya White Legacy ya. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol sama-sama, dan ini merupakan hari keempat atau kelima dari semenjak kita coba repotting ya teman-teman semuanya ya. Dan coba kita lihat ya, dari batangnya sehat ya, sehat banget ya kan. Dan ini daunnya oke. Sepertinya ada tanda-tanda kehidupan ya. Hanya saja mungkin ini karena masih 4 hari ya. Tadi saya mau review di tanggal biasa minggu gitu ya, tapi saya lihat sih ini menarik nih buat dibahas, karena ternyata ketika mohon maaf tadi ada berita duka cita, jadi saya hold sebentar videonya. Di pengumuman tadi ya, mudah-mudahan Allah berikan ampunan atas almarhum ya tadi, dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Oke, kembali ke ini ya, ke tema. Jadi hari ini kita akan bahas perkembangan Aglonema White Legacy ini. White Legacy ini kita sudah coba kemarin reporting dan kita periksa ya, akarnya bagus kemarin. Hari ini saya lihat perkembangannya cantiknya. Tuh saya raba juga oke ya, seperti biasa kalau White Legacy dengan ciri-ciri yang listnya ada guratan-guratan seperti ini ya, cantik sekali. Ini masih kecil ya, anakan ini, indukannya udah gak ada kata si mami gitu. Jadi kita coba pelihara yang kecilnya dulu. Mudah-mudahan sih ini tumbuh dan bisa berkembang ya, dan memberikan warna baru terhadap dunia peraglonemian. Oke, jadi pada pagi hari ini, kemarin mungkin Bapak Ibu yang punya anak sekolah, seperti biasa ya, sudah semester pertama di tahun ajaran ini. Jadi kemarin ada sempat bagi rapot
Kebetulan anak kami ada dua ya, abangnya yang kelas 6 SD dan yang satu lagi kelas 3 naik kelas 4 ya. Nah, ya biasa lah ya kalau kita ambil raport ya kan, nanti kita diskus dengan guru wali kelasnya ya kan, tentang perkembangan dari si anak itu sendiri. Nah, biasanya kita nanya gimana nilai anak kita, gimana perkembangan hafalan anak kita ya kan, gimana tentang apa aja yang menjadi isu atau concern nanti gitu kan. So far alhamdulillah anak kami masih stabil ya, artinya artinya anak kami yang pertama ya, abang itu yang kelas 6, nilainya kata bu gurunya masih stabil, tapi siap-siap hati-hati ada yang mau nyalip gitu. Anyway, kalau saya pribadi saya ketika diskusi dengan bu gurunya itu lebih ke arah apa perkembangan dari sisi anak itu sendiri ya, misalkan belajarnya bagaimana ya kan, aktif atau tidak ya kan. Kalau nilai sih saya kira ya memang berbanding lurus dengan apa yang diupayakan ketika belajar dan mengerjakan soal ya, seperti itu. Tapi yang jelas saya ingin melihat prosesnya dulu, si anak itu seperti apa gitu kan. Apakah dia memang keep fight ya untuk struggle gitu kan dalam mengerjakan soal, mengerjakan masalah. Nah, itu yang paling penting. Nah, kalau biasanya kalau nilai akan berbanding lurus dengan apa yang diupayakan, seperti itu ya. Jadi nilai itu bukan berasal dari kerja yang instan, tapi butuh perjuangan, butuh proses gitu ya. Kalau bagi saya ketika yang pertama kali tanya bagaimana perkembangan belajar anak saya di sini gitu kan. Kalau kalau nilai sih memang ya relatif stabil alhamdulillah. Anak yang pertama ini memang ya so-so, jadi artinya tiga besar lah ya gitu kan. Nah, kalau anak yang pertama ini kami lihat lebih ke arah sains ya, matematik, kemudian bahasa Inggris dan seterusnya ya, yang lebih ke arah pengetahuan yang sains gitu, seperti itu. Tapi kalau anak yang kedua ini lebih ke arah hafalan, tahfiz ya, jadi mungkin Allah berikan anak ini melengkapi satunya ke sains, keduanya di agama, seperti itu ya. Saya kira ini masih panjang perjalanan. Anak ini akan menentukan pilihannya ya. Kalau kelas 6, kalau kelas waktu strata SD ya, level SD itu masih berubah-berubah. SMP juga masih, nah SMA baru tuh biasanya seperti itu ya, mau kemana dan fokusnya di mana, seperti itu. Saya kira ayah bunda kalau punya anak dan masih berubah-berubah, saya bilang masih wajar. Kalau di SD itu ya memang namanya anak-anak gitu kan ya, gitu. Jadi it's okay, saya kira nggak ada masalah gitu kan gitu. Yang penting kita tetap kontrol, tetap support kemauan dari anak kita, sehingga apapun yang dicita-citakan dari anak kita itu bisa tercapai gitu ya. Tidak ada satu orang tua pun yang gak akan support ya. Nah, pastinya support, namun biasanya ada beberapa kondisi yang ya semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya itu, karena kan anak adalah penerus generasi kita nanti di masa yang akan datang. Tentunya sekolah atau belajar itu sebuah investasi ya, investasi yang mana value-nya akan kita dapatkan nanti di beberapa tahun kemudian gitu kan. Jadi kalau saya pribadi dan mungkin setuju ya, Bapak Ibu semuanya punya anak yang terbaik, ingin mengupayakan sekolah yang terbaik dari sisi misalkan pendidikannya, dari sisi dari fasilitasnya dan seterusnya. Makanya harusnya sih dengan fasilitas dan pendidikan yang baik, si anak ini lebih pintar gitu kan, dari maaf misalkan anak yang disekolahkan di tempat biasa itu kan. Tapi kembali lagi gitu kan, yang menjadikan anak itu pintar bukan hanya saja dari sisi sekolah saja, tapi memang bakat dari si otak anak itu tersebut gitu kan ya.
Biasanya kalaupun dengan fasilitas yang memadai tetapi memang mohon maaf misalkan kapasitas daya tangkapnya kurang, ya sama aja. Tapi kalau misalkan sebaliknya, misalkan dia sekolah yang biasa tapi memang dia daya tangkapnya bagus, itu juga jadi menonjol seperti itu ya. Nah, baiknya gimana? Baiknya ya misalkan dengan fasilitas yang baik, memang ada willingness buat belajar di situ, terus otaknya juga dia tangkapnya itu bagus, ya itu akan jauh lebih prefer, jauh lebih melesat gitu kan, jauh akan lebih cepat percepatan seperti itu ya. Tapi ya memang kita harus ciptakan lingkungan yang terbaik ya, dari sisi lingkungan belajarnya, dari sisi fasilitas belajarnya dan seterusnya, itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau untuk asah otak dan lain sebagainya itu akan berjalan dengan sendirinya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam mencerna ilmu-ilmu yang diajarkan oleh gurunya, kan seperti itu. Makanya kita kan doain sebagai orang tua untuk anak kita, misalkan ya Allah berikanlah kemudahan dengan pelajaran-pelajaran yang diajarkan dari gurunya ya Allah, kan gitu ya sebagai orang tua. Atau mungkin yang mondok juga sama seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua senantiasa memberikan yang terbaik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita punya keturunan sehingga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kita ya, seperti itu. Jadi kemarin ya itu tadi topiknya hari ini, kita sebagai orang tua mari kita doakan yang terbaik ya buat anak-anak kita semuanya. Dan mohon maaf misalkan yang sudah berkeluarga tapi belum punya momongan, Allah kita sama-sama doakan ya, Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah, insyaallah sesegera mungkin ya bunda semuanya ya. Dan bagi yang sudah punya momongan, mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah juga ya kan, yang memberikan dijadikan sebagai permata kehidupan. Mudah-mudahan Allah berikan keluarga kita sehat selalu ya kan, kemudian ya bahagia dunia akhirat insyaallah ya, sesuai dengan doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya, itu doa sapu jagat. Jadi berikan kebaikan di dunia dan di akhirat ya, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, itu doa yang ya sebenarnya sih general, dan makanya sapu jagat itu general gitu kan. Jadi berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Yang dicari itu bahagia ternyata gitu ya, karena sekali lagi bahagia itu tidak bisa diukur dengan yang namanya uang dan uang. Bahagia itu adanya pada hati. Ketika uang banyak, hati kita sempit, maka tetap saja tidak bahagia. Tetapi kalau uang kita misalkan pas-pasan dan hati kita luas, insya Allah Allah luaskan pikiran kita dan menjalani kehidupan ini juga lebih enak, lebih enteng seperti itu ya. Oke, jadi pagi hari ini pesan dari yang kedua kalinya si aglonema White Legacy ya. Di samping kita lihat perkembangan si White Legacy ini sudah oke, kita tinggal tunggu si daun yang baru nih ya. Nih kita lihat daun yang baru nih. Nah, ini dia daun yang baru. Mudah-mudahan coba minggu depan apakah sudah membuka dirinya ya, menghiasi warna-warni dari peragloneman ya, dan dia akan bicara apa nanti seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita ya jadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan jadikan keturunan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara seperti itu ya. Itu saja mungkin hari ini ngobrol sama White Legacy yang kedua kali. Kita tunggu perkembangan selanjutnya nih. Ini ada daun yang baru mau muncul ya. Nah, mudah-mudahan ini tetap sehat, karena ada beberapa aglonema kami yang kena virus kata si mami. Ya itulah resiko dari kita punya
piaraannya flora gitu kan ya. Tapi anyway, kalau kita suka hobi dan kita memang passionnya di situ, ya no issue, kita rawat, kita jaga, nanti dia akan berbicara si tanaman ini dengan cara dia akan tumbuh apanya, ya kan, akarnya bagus, batangnya atau bagus apa enggak, kemudian juga daunnya juga akan tumbuh bagus apa enggak. Nah itu juga kita harus perhatikan ya. Oke, itu saja mungkin hari ini dengan White Legacy yang kedua kalinya. Jadi alhamdulillah ya, masih sehat-sehat ya, dan kita doakan tetap tumbuh besar dan bisa kita ajak ngobrol lagi ya. Oke, demikian, terima kasih, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Masih libur ya, tenang aja hari Senin ya. Oke, bye bye, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Wah, bye bye, White Legacy. Halo 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 halo.